banyak duit, banyak duit. Ternyata enak ya, berbisnis itu buka usaha. Aku bisa jalan-jalan. Aku kan baru dari luar negeri nih. Wah, banyak ide di luar negeri. Wah, aku bisa praktekkan di Indo nih. Tapi kira-kira kalau sudah buka bisnis, apa boleh buka bisnis baru ya? Kira-kira menguntungkan nggak ya? Aku siap nggak ya? Tapi ini lumayan juga. Banyak ide-ide ketika aku jalan-jalan ke luar negeri, ke kota-kota di Indonesia juga banyak ide. Mana tahu bisa aku praktekkan. Aku buka baru, aku dapat uang lagi, aku kaya. Kaya, crazy rich. Beli mobil. Aku tanya kalian dulu. Sudah buka bisnis, apa boleh buka bisnis baru? Aku tanya, aku kaya. Yo, brand storytelling. Sahabat brand dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yo, semangat wak yo ya. Oke, semoga teman-teman dimanapun berada selalu bertumbuh bisnisnya, selalu bagus. Kita sama-sama berjuang sehingga UMKM Indonesia menjadi UMKM yang berkelas, UMKM yang akan menyumbangkan bagi kebaikan-kebaikan tidak hanya keluarga, diri sendiri, tapi juga masyarakat dan umat. Tepuk tangan. Sekarang kita masuk ke vlog saya yang ke-5. Oke. Vlog yang kelima ini tadi tuh si Bebu kan nanya udah buka bisnis, gaya banget dia ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, wah main dia bisa ditinggal, terus dia melihat kemudian dapat ide, gagasan, insight itu kan, mungkin lihat teknologi terkini di negara tetangga, kemudian lihat mungkin di pasar tradisional tapi dikelola dengan keren seperti di Thailand, atau mungkin setelah melihat Petronas menjadi gimana dia gitu kan, atau pas dia keliling ke kota-kota lain, ke Bandung, ke Jogja, atau mungkin ke Lombok dan sebagainya, menjadi inspirasi buat Bubu untuk buka bisnis baru. Ya, ceritanya dia sudah punya bisnis dan pengen buka bisnis baru. Sudah buka bisnis, apa boleh buka bisnis yang baru? Nah, kalau menurut saya, ya itu sih tidak ada yang benar. Itu sah-sah saja lah. Sah-sah saja. Jadi silakan Bubu dan sahabat brand ketika sudah punya bisnis akan buka bisnis yang baru. Yang penting di sini adalah yang ingin saya garis bawahi buat teman-teman sahabat brand dimanapun berada adalah pastikan ketika ingin buka bisnis baru itu sistem sudah terbangun. Itu kudu, itu wajib, fardu ain ya. Job description-nya, gambaran kerjanya sudah jelas, SOP-nya udah dipatuhi dengan baik, kemudian struktur organisasi sudah dibuat, sudah punya pasukan-pasukannya. Nah, kedua adalah SDM-nya, sumber daya manusianya, human resource-nya. Jadi pastikan sudah solid, sudah kompak, sudah profesional, sudah tahu bagaimana menjalankan organisasi ini ketika ada atau tanpa ada Anda, bisnis ini sudah berjalan dengan baik gitu loh. Ini penting sekali. Jangan sampai ketika Anda tidak ada sebagai owner, ini bisnisnya berantakan atau kacau. Maka itu belum bagus, belum establish, itu belum settle ya, belum terjalani dengan baik. Nah, kemudian berikutnya adalah budgeting. Budgeting untuk operasional tadi dan lain sebagainya. Nah, budgeting untuk buka bisnis baru dari mana? Apakah dari investor? Investor ini bisa dari Sirka, investor luar tadi. Sirka ini ya kerjasama secara Islami ya untuk membuat bisnis gitu kan. Bisa dana dari luar atau dari modal sendiri. Nah, kalau dari modal sendiri mungkin Anda investkan berapa puluh persen dari pendapatan usaha tadi. Setelah dalam waktunya misalnya 2 tahun, 3 tahun terkumpul sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Ya udah berarti dari modal sendiri. Cuman yang perlu digarisbawahi lagi adalah pastikan ketika dengan modal sendiri ini, maka tidak mengganggu biaya-biaya operasional dari bisnis yang lama. Misalnya Anda bisnis jasa fotografi, Anda ingin membuat bisnis di bidang mungkin perawatan wajah. Nah, ini jangan sampai mengganggu dari operasional bisnis Anda yang lama, bisnis jasa fotografi tadi. Jangan sampai terganggu ya. Jangan sampai mengambil dari uang yang sebenarnya itu dibutuhkan untuk perusahaan yang lama, untuk membangun perusahaan yang baru. Itu jangan sampai terjadi, ini harus dipastikan. Itu yang benar-benar harus dipastikan lebih kuat lagi. Jadi ketika Anda ingin membuka bisnis yang baru tadi, elemen-elemen ini atau instrumen-instrumen ini harus benar-benar siap. Ini
3 poin ya. Sebenarnya sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa poin aja. Bisa seperti ini. Contoh ya, usaha kuliner ketika di bawah 3 tahun ingin membuka cabang baru, maka di-franchise-kan namanya, diwaralabakan. Kalau yang franchisor itu pemilik franchise atau waralaba, kalau franchisee itu adalah orang yang mengambil paket waralaba tadi. Baik Anda atau orang luar tadi, pastikan sudah di atas 3 tahun. Kalau bisnis kulinernya di bawah 3 tahun, ini harus diwaspadai. Jangan-jangan sistemnya belum kuat, SDM-nya belum solid, profesional. Jangan-jangan ini adalah untuk mereka hanya mengambil uang Anda saja atau untuk modal. Ataupun Anda menawarkan waralaba pada orang, jangan-jangan Anda itu memang butuh uangnya karena memang Anda tidak ada atau terkendala dengan pendanaan. Jadi kita harus lihat, misalnya orang menawarkan franchise, itu harus lihat dia di atas 3 tahun, syukur-syukur 5 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun, atau di atas itu. Berarti memang bisnis mereka ini sudah settle, udah kuat, udah mengakar. Nah, kalau udah mengakar, berarti mereka sudah expert. Mereka sudah tahu seluk-beluknya, mereka sudah tahu pahit manisnya dalam bisnis waralaba tadi. Sudah tertata dengan sebaik-baiknya. Rasanya harus sama, karena sudah terbangun sistem, rasa harus sama. Apa yang dibuat oleh owner, misalnya ya, sambal uleknya tadi, pedasnya, manisnya, asinnya itu, formulanya tadi, itu harus sama yang dibuat oleh koki di daerah A, B, dan C. Itu berarti udah tersistem. Jadi kita tahu, oh kalau ini berarti dia udah gak main-main lagi, udah terstandarisasi, dengan baik. Beda kalau misalnya kita nawarkan waralaba di bawah 3 tahun, ya berantakan. Cara meraciknya seperti apa, membuat bumbunya seperti apa, gak ada standarisasinya. Misalnya burger yang dibuat owner kalau langsung di kantor pusatnya itu enak, sementara di daerah lain atau di cabang lain itu nggak enak. Itu akan menjadi masalah. Makanya memang kalau misalnya usaha kuliner itu bisnis yang ditawarkan baru itu harus lihat banyak hal itu kan, dari sudah standarisasi kah, sistem sudah berjalan dengan baik kah, SDM-nya mumpuni kah, ada pelatihannya kan, dan lain sebagainya. Ini perlu yang kita harus cermati dengan baik. Jangan sampai waktu Anda habis tenaga pikiran, kesal, marah, emosi gara-gara Anda tidak memahami bisnis baru yang akan diterjuni tadi. Maka pastikan ketika usaha kuliner tadi minimal 3 tahun, kalau bisa di atas itu, sehingga kita bisa melihat, kita coba lihat benar nggak perusahaan ini punya portofolio yang kuat. Ya kita telusurilah bagaimana secara legal, segala perjanjiannya, MOU-nya ini harus jelas, sehingga ketika kita membuka bisnis baru tadi, misalnya di bidang waralaba tadi, kita harus tahu seluk-beluk siapa sih sebenarnya mereka ini, bermain di bidang ini sudah berapa lama, apa kekuatan mereka dan sebagainya, bisa kita pelajari. Jadi jangan secara emosional, wah kok ada uang, aku mau invest nih. Jangan salah, kan banyak loh sekarang yang terjebak dengan invest bodong, akhirnya uangnya dilarikan. Jadi bukan karena dia seorang profesor, pejabat, banyak juga yang ketipu. Jadi kita harus hati-hati. Bagi kita dengan modal sendiri ya, teman-teman atau sahabat brand, bahwa uang itu adalah milik Anda dan harus dipertanggungjawabkan. Karena eman-eman kan, walaupun Rp5 itu adalah uang Anda, jerih payah Anda dari hasil keringat Anda. Nah, jadi speak by data, bicara dengan data bukan dengan asumsi ya. Dengan data dong. Nanti dari data tadi dipelajari ya. Kemudian contohnya misalnya, contoh lain ya, sudah buka bisnis, apa boleh buka bisnis yang baru? Bisnis oleh-oleh misalnya kaos. Ya, itu ada joger, ada dagadu, dan juga ada jakos gitu kan. Jakos adalah oleh-oleh kaos berbumbu Jambi di Jambi. Nah, bisnisnya di awal-awal lahirnya kan 2007 nih jakos. Dia kaos aja, tapi pada akhirnya di 2010 ya memang kaos saja waktu itu, kita tidak menyasar yang lain. Tapi ketika ada kebutuhan dari tamu, ada wisatawan atau pengunjung butuh, ternyata mereka nggak hanya nyari kaos ketika ke Jambi. Jadi ada nggak sih panganannya, kemudian batiknya mana, kemudian lagi souvenirnya ada nggak, dan lain sebagainya. Akhirnya Jakos membuat souvenir atau menerima souvenir dari UMKM, kemudian juga ada menjual batik, kemudian panganan khas Jambi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kebutuhan dari pasar. Itu di 2011 akhirnya punya diversifikasi usaha atau varian-varian produk dari oleh-oleh, tidak hanya kaos saja. Kemudian masih di industri sama ya, industri pariwisata ya, usahanya adalah oleh-oleh. Kemudian Jakos ini melahirkan pempek ganteng, pempek di Jambi, yang konon kabarnya ya, boleh percaya boleh tidak, pempek Jambi lebih enak dibandingkan pempek Palembang. Setuju atau enggak? Ya monggo, ini mungkin pendapat atau asumsi. Tapi insya Allah pempek Jambi juga tidak kalah, walaupun namanya pempek Palembang, mainstreamnya adalah pempek Palembang. Pempek Jambi tadi dengan brandnya pempek ganteng. Kenapa sih dia buka pempek? Padahal kan sebenarnya tidak nyambung. Ya kalau dibilang tidak nyambung, mungkin tidak nyambung. Tapi kalau dibilang nyambung, ya nyambung. Nah, bingung kan? Dia industri pariwisata.
kategori usahanya adalah oleh-oleh. Nah, pempek ini sebagai kategori usaha adalah oleh-oleh. Selain kaos tadi, selain batik tadi, selain souvenir, tapi juga sebagai oleh-oleh bagi wisatawan. Maka dia masuk di kategori usaha oleh-oleh dari industri pariwisata. Ya sah-sah saja lah. Karena apa? Waktu itu dilihat oleh owner Jakos bahwasanya, wah pas mereka berkunjung ke oleh-oleh ini, ada pempek nggak ya? Nggak ada. Akhirnya mereka berpikir berapa kali tour guide yang membawa tadi, oh kenapa kita nggak buka pempek? Akhirnya dibuatlah usaha atau brand baru yaitu pempek dengan nama Pempek Ganteng. Jadi sah-sah saja ketika market atau pasar membutuhkan itu tadi, benda tadi yang bernama pempek. Karena sinkron ya dengan bisnis oleh-oleh tadi. Bisa dibawa, praktis karena kemasannya vakum, tidak pakai tepung lagi. Vakum itu berarti yang hampa udara, frozen ya. Jadi praktis sekali, bisa take away, bisa dikemas dalam waktu singkat dan dibawa ke kota-kota lain ya yang diminati. Ini menjadi sebuah bisnis yang berkorelasi dengan bisnis utama tadi. Bisa bisnis utama buka dengan bisnis yang baru, varian yang baru, atau bisnis utama ya, atau dengan bisnis yang baru yang berbeda sepertinya. Misalnya cuci mobil dengan kuliner, ya itu bisa join, bisa gabung. Jadi sambil nunggu, pemilik mobil bisa mencicipi hidangan kuliner khas setempat. Kemudian juga mungkin ada permainan untuk anak-anak yang datang di situ, anak-anak yang datang ikut papa mamanya cuci mobil bisa mencicipi permainan dan juga mencicipi hidangan yang ada. Itu sah-sah saja sehingga mendapatkan pundi-pundi lebih luas lagi. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam bisnis kita, bisnis utama, ketika akan menurunkannya dengan bisnis yang baru atau yang berbeda sama sekali. Nah, contoh teman saya satu lagi nih, kebab. Dia sudah jualan kebab, sektornya hulu ya, pemasarannya. Jadi dengan gerobak-gerobak ada sampai kira-kira sudah 7 sampai mendekati 10 gerobak yang ada di sekitaran daerah tersebut. Dan ketika dia melihat peluang yang baru bahwasanya kulitnya kayak bakpia gitu juga kan, ini kulit kebab. Ternyata dia kekurangan dan orang butuhnya banyak. Maka dia berpikir, saya buat bisnis yang baru, ya ini kulit kebab tadi. Maka dia memproduksi kulit kebab. Saya menyarankan pada sahabat saya tadi bahwa kamu harus membuat bisnis yang berbeda karena ini bisnis model yang berbeda. Kulit kebab dengan kebab yang dijual untuk langsung dikonsumsi itu berbeda dengan kulit kebab yang mungkin bisnis to bisnis, bukan langsung bisnis to konsumen karena diambil oleh distributor atau oleh agen. Tidak hanya di kota setempat, bisa jadi regional. Kalau misalnya mungkin di Jawa Timur, tidak hanya dari Surabaya tapi para pengusaha dari Jawa Tengah, Jakarta juga bisa ngambil dari situ. Misalnya kalau dari Jambi bisa ngambil dari orang-orang Pekanbaru atau distributor dari Palembang, dari Padang, Bengkulu bisa ngambil ke tempat dia. Jadi saya pikir ini menjadi bisnis model yang baru atau bisnis dia yang baru walaupun dalam satu industri ya. Dalam satu industri dan kategori bisa jadi menjadi lebih luas lagi. Nah, dan saya sarankan ketika dia membuka bisnis baru ini, bisnis model yang baru ini untuk kulit kebab, maka jangan ketika membuka jangan sampai membebani operasional pendanaan dari bisnis yang lama. Makanya dia mencari solusi adalah mencari investor. Ya terserah mau dengan program sirkah atau dengan investor dengan perjanjian tertulis dan kesepakatan yang disepakati bersama. Begitu ya. Jadi sudah buka bisnis, apa boleh buka bisnis yang baru? Boleh saja, tapi perhatikan hal tadi. Oke? Kalau kita lebih menguatkan tadi dalam perjalanan bisnis kita, insya Allah bisnis kita akan tetap langgeng dan terus bertumbuh sesuai dengan target marketnya. Video ini dipersembahkan oleh Jakos, kaos berbubu Jambi, Rashid Muslimwear, dan Oblong Jambi. Baik, itu saja sahabat brand dimanapun berada. Semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan tadi. Lebih kurang mohon maaf dan tetap bertumbuh, tetap semangat dan sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Ojo lali, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel saya ini ya, di vlog saya ini di Brand Storytelling bersama Brilian Santosa. Sampai berjumpa. Sebagai seorang storyteller, saya akan menyampaikan kisah-kisah yang luar biasa brand-brand lokal yang hebat-hebat. Oke, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.